Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bapak kelas 6 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita lanjutkan materi budaya Melayu Riau kita, yaitu tentang flora dan fauna. Anak Bapak yang dirahmati Allah, hari ini kita jelaskan apa itu flora dan fauna. Flora dan fauna itu adalah nama tebak sirih atau tempat sirih yang digunakan dalam suatu majelis pernikahan. Isinya ada berbagai-bagai macam, ada berbagai bentuk. Yang pertama, anak Bapak yang dirahmati Allah, flora. Flora dan fauna terdiri atas beragam jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik dan ciri khas masing-masing. Berikut jenis-jenis flora yang sering dimanfaatkan oleh masyarakat Melayu. Yang pertama, sirih. Sirih memiliki peran khusus dalam adat Melayu. Dalam tradisi adat Melayu, sirih selalu digunakan. Flora ini digunakan dalam tradisi makan sirih, perubatan tradisional, dan peralatan penting dalam ritual dan upacara. Biasanya ananda sekalian, sirih ini disandingkan dengan pinang atau kawannya pinang sebagai alas kata dalam bertutur kata. Misalnya, sekapur sirih, seulas pinang, sirih pinang, dan sirih cerano dalam istilah bahasa Melayu. Kemudian yang kedua, ananda sekalian, pinang. Dalam budaya Melayu, pinang melambangkan kejujuran, budi pekerti, zuriat yang baik, dan berderajat tinggi. Makna pinang juga dibandingkan dengan meminang. Dalam tradisi pernikahan adat Melayu, istilah meminang kemudian dijadikan secara umum di Nusantara kita, Indonesia. Anak Bapak yang dirahmati Allah, kemudian meranti. Pernah dengar meranti ananda sekalian? Meranti banyak digunakan sebagai bahan pembuatan jalur. Meranti itu sebuah pohon ananda sekalian, pohon besar. Itu sering digunakan buat jalur. Jalur itu sampan panjang besar, banyak muatan penumpangnya. Perahu, kerangka dan dinding kapal, kerangka atap rumah, ataupun dijadikan sebagai papan. Pokok meranti bisa tumbuh tinggi dan besar. Artinya kayu meranti ini banyak digunakan oleh orang-orang Melayu, terutama untuk membuat ciri khas adat dalam budaya Melayu Riau. Ananda sekalian, kemudian kita lanjutkan yang kedua, fauna. Yang pertama adalah serindit Melayu. Itu serindit itu nama burung ananda sekalian yang selalu digunakan dalam adat Melayu, yaitu burung serindit. Apa digunakan dalam burung serindit ini budaya Melayunya? Warna bulunya dijadikan sebagai warna khas Melayu, yaitu hijau, kuning, dan merah. Ketiga warna ini dipadukan menjadilah warna ciri khas budaya Melayu. Kemudian yang kedua, flora atau fauna yang selalu digunakan dalam budaya Melayu, yaitu kancil. Kenapa kancil digunakan ananda sekalian? Karena dalam budaya Melayu, kancil ini dipandang sebagai hewan atau fauna yang cerdas, pintar, sehingga sering kita dengar ada dongeng-dongeng tentang cerita tentang kancil ini. Artinya melambangkan kecerdasan dan kepintaran dalam berpikir dan dalam bertindak dalam kehidupan. Kemudian yang kedua ananda sekalian, lambang fauna dalam adat Melayu digunakan adalah burung enggang. Kenapa enggang dianggap sebagai simbol dianggap sebagai fauna budaya Melayu? Karena enggang dianggap sebagai simbol kesetiaan bagi sebagian orang Melayu. Burung ini setia menjaga istri dan anaknya.
Jadi kalau ada memelihara burung enggang ananda sekalian, burung ini salah satu burung yang paling setia menjaga anak dan istrinya di sarangnya. Maka enggang ini diambil salah satu fauna dalam ciri khas Melayu adalah sebagai lambang kesetiaan, lambang sebagai orang yang dekat, yang tak mau berbagi kasih dengan orang lain. Ananda yang Bapak sayangi, kemudian kita lanjutkan. Apa manfaatnya flora dan fauna ini dalam budaya Melayu atau kita pelajari? Yang pertama ananda sekalian, flora manfaatnya adalah sebagai makanan dalam kehidupan, yaitu sejenis buah-buahan, umbi-umbian, padi, sagu dan sebagainya. Kemudian kedua, flora juga bisa digunakan sebagai pengobatan. Dalam budaya Melayu sering dipakai sebagai pengobatan tradisional. Banyak daun-daun kita gunakan, buah-buahan yang dipakai untuk obat tradisional. Kemudian yang ketiga manfaatnya adalah sebagai bangunan, dijadikan sebagai bahan bangunan rumah tradisional. Jadi kayu-kayu yang besar dijadikan sebagai ciri khas adat Melayu Riau. Kemudian yang ketiga, yang keempat, sebagai peralatan musik, dimanfaatkan sebagai membuat berbagai peralatan musik seperti gendang, gambus, seruling, beduk, tabuh dan lain sebagainya. Manfaat berikutnya adalah teknologi tradisional, dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai peralatan teknologi tradisional. Kemudian yang terakhir, manfaatnya adalah sebagai komoditas berharga. Beberapa flora menghasilkan getah yang bisa diperjualbelikan seperti getah karet, getah rotan jenang, dan getah keruying. Ananda sekalian, kemudian apa manfaat fauna? Bahan fauna ini banyak manfaat dalam kehidupan kita. Fauna ini adalah sejenis hewan atau hewan. Manfaatnya apa? Yang pertama, bahan pangan. Beberapa jenis fauna ini ada yang dapat dijadikan sebagai sumber pangan kita, seperti daging, telur, dan susu. Semuanya itu dapat dari binatang atau hewan. Kemudian manfaat fauna yang berikutnya, peralatan musik. Apa contohnya? Kulitnya, seperti kulit kambing, kulit domba, dijadikan sebagai tabuh, beduk, digunakan sebagai rebana dan alat musik lainnya. Kemudian yang berikutnya, membantu meringankan pekerjaan. Kita kenal dengan membajak sapi. Kemudian ada beberapa hewan lagi yang bisa membantu kehidupan manusia. Jadi ananda sekalian, flora dan fauna dalam adat Melayu tidak bisa dilepaskan karena budaya Melayu sangat dekat dengan kehidupan alam dan sekitarnya. Maka dari itu, jaga alam kita, jaga lingkungan kita. Orang Melayu tak boleh merusak lingkungan. Orang Melayu tak boleh menghabiskan lingkungan. Cinta kita dengan lingkungan. Ananda sekalian, selalu rajin belajar, terutama budaya Melayu Riau, karena insya Allah kita akan lanjutkan nanti materi kita dengan materi yang berikutnya dan akan ada penugasan di pertemuan berikutnya. Demikian pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar dari rumah, rajin-rajin membaca buku yang telah dibagikan oleh guru dari sekolah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.